Lita naman yan, lita merio-rio, lita tamalaw tu tamala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Kabupaten Mamasa dari Sulawesi Barat. Saya Risma Muzalifa ingin menjelaskan ciri khasnya. Saya Ferindra Rahmayanti ingin menjelaskan kebiasaannya. Saya Maratu Saida ingin menjelaskan rumah adatnya. Saya Sifani Layali ingin menjelaskan tentang bahasanya. Saya Damar Sandra ingin menjelaskan tentang pakaian adat. Saya Yohana Rizka Pratiwi ingin menjelaskan tentang makanan khasnya. Kebiasaan di Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh tradisi suku Mandar yang mendominasi wilayah tersebut. Beberapa kebiasaan khas meliputi upacara adat seperti cakuriri yang jarang dilakukan, meluas, macera benua, dan mamose. Selain itu, masyarakat Mandar juga dikenal dengan nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, dan kearifan lokal. Perahu sandeks yang menjadi alat transportasi tradisional suku Mandar juga merupakan bagian penting dari budaya. Pakaian adat Mamasa di Sulawesi Barat memiliki banyak jenis, utama yaitu kaum bangsawan, tamak Bulawan, dan masyarakat umum. Pakaian adat Mamasa mencakup berbagai simbol dan filosofi, seperti sasang manik-manik yang mewakili kemakmuran, bayi koko, talana, kalung, buku, dan sambu yang melambangkan kebesaran, serta palawa yang menunjukkan kebangsawan. Pakaian untuk bangsawan dan Bulawan, pakaian ini lebih mewah diwarnai dengan penggunaan kain tangan yang berwarna-warni dan dihiasi dengan berbagai motif. Pakaian untuk masyarakat umum, pakaian ini lebih sederhana namun tetap memiliki ciri khas yang sama dengan pakaian bangsawan. Makanan khas Mamasa Sulawesi Barat meliputi boda, yaitu beras ketan yang dibakar dalam bambu muda, seringkali disajikan saat pesta panen. Yang kedua, leong, beras ketan yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Santan dan rempah-rempah itu yang memberikan rasa gurih dan aroma khas. Katapo, siput air tawar yang diolah dengan berbagai cara, seperti ditumis, disate, atau dirika-rika, dan juga dapat dipercaya sebagai obat tradisional. Selain itu, ada juga makanan lain yang populer di Mamasa, seperti kalupang, makanan yang dibuat dari sagu yang dipanggang di atas alat pemanggang tradisional. Yang ketiga, bayao panyu, kue tradisional yang dibuat dari tepung ketan yang diisi dengan parutan kelapa dan gula merah. Ada di Mamasa, Sulawesi Barat memiliki beberapa jenis dan unik akan kaya makna, seperti benua layuk dan benua surak. Benua layuk yang berarti rumah tinggi memiliki beberapa ruangan dan fungsi masing-masing, dan ukiran kepala kerbau yang melambangkan kekuatan. Benua surak memiliki rumah adat dengan tingkatan tinggi, juga dikenal sebagai rumah ukir yang memiliki keunikan dan cerita masing-masing.
Secara umum, rumah adat Mamasa memiliki beberapa ciri khas, terbuat dari bahan alami seperti kayu dan bambu, memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama, memiliki ruang-ruangan yang dengan fungsi masing-masing, menjadi tempat tinggal, tempat beraktivitas, dan saksi sejarah kehidupan masyarakat Mamasa. Benua atau rumah merupakan rumah tradisional suku Mamasa yang berfungsi sebagai rumah tinggal, tempat melakukan ritual ataupun melihara ternak. Suku Mamasa memiliki beberapa ciri khas budaya, antara lain rumah adat benua yang unik dengan berbagai jenisnya, pakaian adat yang menggambarkan status sosial, dan seni tradisional seperti tari bulu londong, tari maluyu, dan tari burake. Selain itu, mereka juga memiliki tenunan khas bernama sambu dan kepercayaan lokal yang disebut Mapurondo. Bahasa suku Mamasa adalah bahasa Mamasa yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Toraja dan dituturkan di daerah Mamasa, Sulawesi Barat. Bahasa ini memiliki kesamaan yang signifikan dengan bahasa Toraja, namun juga memiliki ciri khas tersendiri. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai bahasa Mamasa. 1. Asal-usul. Bahasa Mamasa adalah bahasa Austronesia yang dituturkan di Sulawesi Barat, Indonesia. 2. Hubungan dengan bahasa Toraja. Bahasa Mamasa dikelompokkan ke dalam subdialek bahasa Toraja karena terdapat banyak kesamaan bahasa antara keduanya. 3. Persebaran. Bahasa Mamasa dituturkan di daerah sepanjang Sungai Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. 4. Ciri khas. Bahasa Mamasa memiliki perbedaan tertentu jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di Sulawesi Barat, misalnya dengan bahasa Mamaju dan bahasa Mandar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me, girl, you the best, but I already know what I am. Yeah, you know I already wanna come over, put it on him. I got that whoa, na na na. He drink that shit like water. I got that supernova, that super group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dewi Purwanti dari kelas 10 Desain Busana 1. Di sini saya akan menampilkan beberapa objek wisata di Mamuju Tengah. Simak videonya. Nomor 1. Pantai Batu Meana. Dinamakan demikian karena konon katanya ada sebuah batu yang mengakar dan berkembang menurut warga setempat. Di pantai ini biasanya digunakan umat Hindu untuk acara hari raya dan beribadah. Yang kedua, Pantai Kabunong. Di pantai ini terdapat banyak bongkahan-bongkahan batu besar yang menyerupai bebatuan gunung vulkanik. Yang ketiga, air terjun Kalando. 3 tahun terakhir, akses menuju air terjun tersebut lumayan sulit. Tetapi di tahun 2019, air terjun ini mengalami perubahan drastis setelah terkena
air bandang dan sekarang menjadi lebih baik. Sekian dari saya tentang objek wisata di daerah Mamuju Tengah. Terima kasih. 2,000 years later. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Permatasari dari kelas 10 TP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas yang berada di Sulawesi Barat, yaitu di Kabupaten Mamuju Tengah. Makanan yang khas yang berada di Mamuju Tengah meliputi berbagai kue tradisional dan hidangan laut seperti kue cucur, kue ampang, kue kuih, dan bau piapi. Ada juga japan yang terbuat dari singkong, kelapa parut, serta papar yang merupakan olahan ikan mentah yang sangat lezat. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Susanur Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Mamuju Tengah. Bahasa Mamuju Tengah adalah bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa menuju dan dituturkan oleh masyarakat di berbagai wilayah di kabupaten tersebut. Beberapa bahasa yang terkait dengan Mamuju Tengah antara lain bahasa Tapayo dan Budong-Budong. Bahasa Budong-Budong dituturkan oleh masyarakat yang berbeda di Desa Tobalong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Penutur bahasa Budong-Budong merupakan multibahasawan. Biasanya mereka juga menuturkan bahasa Mamuju, Tapayo maupun bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya akan menyampaikan macam-macam suku yang ada di Mamuju Tengah. Pertama, suku Mandar, suku asli Sulawesi Barat yang termasuk di Mamuju Tengah. Suku Toraja, salah satu suku asli Sulawesi Selatan yang banyak tinggal di Sulawesi Barat. Suku Bugis, salah satu suku asli Sulawesi Selatan yang banyak di Sulawesi Barat. Suku Makassar, salah satu suku asli Sulawesi Selatan yang banyak tinggal di Sulawesi Barat. Suku Jawa, suku pendatang dari Jawa. Suku Bali, suku pendatang dari Bali. Selain itu, ada juga suku-suku yang disebut dalam beberapa referensi seperti Budong-Budong, Korosa, Pangaleh, Tobadak, dan Topoyo. Namun sepertinya referensi ini lebih spesifik pada wilayah tertentu di Mamuju Tengah, seperti Kecamatan Topoyo dan Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, setidaknya ada 6 suku yang mendiami wilayah tersebut. Suku tersebut antara lain suku Mandar, suku Mamasa, suku Patae, suku Kalumpang, suku Bungu, dan suku Kaili. Persebaran suku bangsa dapat bervariasi dan beberapa suku mungkin memiliki perwakilan di berbagai wilayah di Sulawesi Barat. Budaya Pasangkayu, terutama yang terkait dengan nama kota, berasal dari bahasa Kaili, Fofasanggayu, yang berarti sebatang pohon bakau. Kata ini kemudian diserap dan menjadi Pasangkayu. Dengan Fofa merujuk pada jenis bakau dan Sanggayu, berarti satu pohon.
Budaya ini juga mencakup berbagai praktik dan tradisi dari 14 suku yang mendiami wilayah Pasangkayu, termasuk suku Bunggu, yang memiliki tradisi unik seperti tarian adat, meaju, dan topi adat Jiga. Masyarakat Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu memiliki 12 kecamatan dan 63 desa atau kelurahan. Sulawesi Barat, khususnya baju Patugduk Towaena, merupakan bagian penting dari identitas budaya suku Mandar dan Sulawesi Barat secara umum. Pakaian ini tidak hanya sekedar busana, tetapi juga mengandung nilai sejarah, simbol, dan makna budaya perlu dilestarikan. Towaena untuk kaum pria dan Patugduk Towaena untuk kaum wanita. Pakaian ini memiliki karakteristik unik dengan penggunaan kain tenun, hiasan-hiasan, dan aksesoris yang melambangkan status sosial dan keindahan. Pakaian ini berbentuk lengan pendek dengan kain berwarna cerah dan sarung dengan motif tenun khas Mandar. Kalumpang memang terlihat mirip dengan jepa. Hidangan ini terbuat dari bahan dasar sagu, singkong, dan ubi. Namun yang membedakan, kalumpang diisi oleh berbagai varian rasa seperti gula merah dan daging ikan. Tidak hanya itu, kalumpang juga sering dikreasikan oleh masyarakat Pasangkayu dengan berbagai teknik pengolahan, tapi biasanya kalumpang diolah dengan cara menghaluskan sagu hingga memiliki tekstur agak lembut seperti gandum yang mengeras. Masyarakat Pasangkayu kerap menyambutnya dengan istilah leto. Kuliner ini bisa Anda temukan di seluruh kawasan Pasangkayu, khususnya pada objek-objek wisata seperti pantai, lombang-lombang. Saya akan membacakan tempat wisata populer di Pasangkayu. Pantai Pasangkayu memiliki pasir putih yang indah dan air laut yang jernih. Ini dikelilingi oleh perbukitan dan hutan yang hijau. Air terjun Pasangkayu memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan terjun dari ketinggian yang cukup tinggi. Sekitar air terjun dikelilingi oleh hutan yang hijau dan rimbun, sehingga menawarkan pemandangan yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifat Cahyaning Isnaini, absen 31 dari kelompok 6. Di sini saya akan memberikan informasi tentang makanan khas yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Bau piapi dibuat dari ikan segar yang dimasak dengan kuah kuning kaya rempah-rempah, memiliki rasa asam, pedas, dan gurih. Kue cucur, kue bulat pipih yang terbuat dari tepung beras dan gula merah digoreng dengan minyak kelapa khas Mandar. Apang, kue tradisional yang terbuat dari gula aren dan tepung beras dikukus hingga berwarna kecoklatan. Sambusa, olahan ikan segar mirip dengan bau piapi namun dengan rasa yang berbeda. Jepa, cemilan yang terbuat dari tepung ketan cocok dipadukan dengan bau piapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisila Disinta Putri, absen 22 dari kelompok 6. Di sini saya akan memberikan informasi tentang tradisi khas yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Sayang Patudu adalah arak-arakan anak khatam Al-Quran naik kuda berhias yang menari. Pasondek merupakan tradisi pelayaran perahu sandek di laut. Acara Tapareng merupakan ritual pembersihan laut atau danau sebagai bentuk syukur. Melancong merupakan permainan adu kekuatan antara dua orang yang saling menghantamkan betis mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Vidya Verlutuningsih, presensi 13 dari kelompok 6. Saya akan memberi informasi tentang sumber daya alam di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat kaya akan sumber daya alam, baik di darat maupun laut. Sumber daya alam darat terdapat potensi tambang seperti emas, tembaga, dan batu bara. Ada juga potensi pertanian seperti padi sawah, kakao, dan kelapa sawit. Ada lagi potensi kehutanan. Dan ada juga sumber daya alam laut seperti garis pantai, budidaya laut, pariwisata air, dan ekosistem laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Naimul Faiza, kelas 10 TP1, absen 21, kelompok 6. Ingin menyampaikan syukur dari Kabupaten Mamanuju di Sulawesi Barat. Mamanuju memiliki suku asli yang mendalami wilayah pesisir dan pedalaman. Kabupaten Mamuju salah satunya yaitu suku Kalumpang. Suku Kalumpang mendalami wilayah pedalaman Kabupaten Mamuju, termasuk bagian tenggara. Mereka dikenal dengan rumah adat Banoa di Batang atau Banoa Batang. Suku Kalumpang juga dikenalkan dengan keunikan budaya dan tradisi. Tari Memuju, warisan budaya dari Sulawesi Barat. Tari Memuju berasal dari suku Mandar, Sulawesi Barat. Nama Memuju diambil dari kota Mamuju, ibu kota provinsi ini. Tarian ini melambangkan semangat, keramahan, dan penghormatan masyarakat Mandar. Tari Memuju biasa ditampilkan saat penyambutan tamu, upacara adat, festival budaya. Gerakannya lembut dan anggun, mencerminkan rasa hormat dan kebersamaan. Penari mengenakan baju adat Mandar yang berwarna cerah, lengkap dengan hiasan kepala dan selendang.